Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ila jami' ahli baitihi wa ila jami' ashabihi wa ila jami' tabi'in wa ila jami' tabi'in wa khususan ila Sayyidil Hamid Zain Ibrahim Zain Nasir وأصوله وفروعه وإلى مؤلف هذا الكتاب السيد الحبيب حسن بن أحمد بن محمد بن سالم الكاب وأصوله وفروعه وإلى جميع مشايخنا وخصوصا الشيخ محمد بن علي جمعة ولا شيخ إبراهيم البطل حسن السزري المالكي ولا شيخ صمز الدوري ولا شيخ شمكان ولا شيخ طه ريان ولا شيخ الحبيشي ولا شيخ حسن الشافعي ولا شيخ عمر هاشم ولا شيخ أحمد معبد ولا شيخ نور الدين عيدر ولا شيخ إبراهيم عبد الملك الثاني ولا شيخ الهدى علي الإدريسي ولا شيخ سري جابر ولا شيخ صوصين الزهري ولا شيخ حسن عمر المغربي المالكي وأصولهم وفروعهم ولا جميع شيخنا وجميع أولي العارفين ولا جميع العلماء العاملين خصوصا الأزهر أبو السلام الشاطري سيد محمد بن علي بن مالك والحبيب حافظ بن سالم وحبيب علي بن عبد الرحمن القب ولا جميع سادتنا على بعض جميع سادتنا صوفيا وكان خصوصا إلى تنقل صالح البري والكيش العشاري والمنشر وخصوصا إلى أبينا حج شمس الإكمال أن الله تعالى يتغشانا ويتغشاهم بالرحمة وأن الله تعالى يرزقنا بركاتهم وعلومهم ونفعاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة لهم منا الفاتحة. Khususan untuk selepan dengan yang berkuasa sampai meninggal, mudah-mudahan terkijam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima semua kebaikannya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadikan kuburannya menjadi rawdatun min riyadil jannah, terkijam syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama saya terkijam umur, mudah-mudahan panjang umur, barakah umur, sehat walafiat, bertaatillah, dan mudah-mudahan dia semua selalu dalam naungan rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur, barakah umur, sehat walafiat, bertaatillah, dilapangkan rezekinya, diselesaikan perkara duniawinya, dikabulkan hajat dunia akhiratnya, kekijahan keturunan bijajari yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi bihi qalbi bijahil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Insyaallah yang percepat untuk pembahasan penutup pengajian yang belum ini. Kita sudah sampai pada mubtilatus shaum al-mufattirus sadis, yang membatalkan yang keenam, yakni usulu ainin min fadin wa min maqfadin maftuhin ila al-jaw. Yang membatalkan yang keenam yaitu sampainya benda dari rongga yang terbuka ke dalam perut. Rongga yang terbuka itu kubul, dubur, mulut, hidung, kemudian dalam bagian telinga. Yang di dalam ini, kalau yang di sini dia bukan nggak masuk ya. Kalau sekedar ini nggak masuk. Tapi kalau udah masuk ke sini, itu berarti dia sudah masuk mamfaz maftuh, rongga yang terbuka. Nah, maka di sini yang menjadi pengecualian adalah usul ain kharaja bi al-hawa wa la yadur usul hawa ila al-jaw. Yang menjadi pengecualian adalah angin. Maka angin bimbe yang lakan ta'amun di batalan puasa. Bulan dagatnya kipasul julud sambil dan hangat, kecuali kalau belum taruh di kipas itu air misalnya, ya. Tapi kalau sekedar angin maka tidak membatalkan di puasa. Yang menjadi permasalahan
Yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana hukum masail fi usulil ain ilal jawb, masalah yang bersangkut paut dengan sampainya benda ke dalam perut. Misalnya contohnya hukmul ibrah, hukum suntik. Nah, hukum suntik pada saat orang itu puasa bagaimana hukumnya? Hukum ibrah tajuzu lid-darurah, walakin ikhtalafu fi ibtaliha lis-shaum ala thalathati aqwal. Hukum orang bersuntik ketika bulan suci Ramadan itu boleh, karena itu masuk kategori darurat. Akan tetapi yang menjadi perbedaan pada pendapat para ulama itu, apakah suntik itu membatalkan atau tidak. Dalam perkara niki para ulama berbeda pendapat, ada 3 pendapat. Yang pertama, innaha tubtilu mutlaqan li'annaha wasalat ila jawb. Pendapat yang pertama mengatakan batal secara mutlak, karena bagaimanapun yang namanya suntik itu, cairan itu pasti akan masuk ke dalam perut, masuk ke dalam tubuh gitu, pasti akan masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang kedua, innaha la tubtilu mutlaqan. Yang kedua pendapatnya mengatakan tidak batal, sama sekali tidak batal. Kenapa? Li'annaha wasalat ilal jawb min ghairi manfadin mamtu. Karena yang namanya suntik itu sampainya sesuatu ke dalam tubuh itu bukan pada perantara rongga yang terbuka. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, wahwal asah, niki yang paling dipegang nih. Pendapat yang ketiga ini yang paling dipegang. Idza kanat mughdhiyatan fatubtilus shaum, wa idza kanat ghairu mughdhiyatin fananzur. Kalau yang masuk ke dalam tubuh nike, suntikan yang masuk ke dalam tubuh nike mengandung sesuatu yang mughdhiyah, sesuatu yang mengenyangkan. Misal bara impus, atau sesuatu yang mughdhiyah itu sesuatu yang menyegarkan badan, misal bara vitamin. Misal bara vitamin. Maka di sini tubtilus shaum, ini batal puasa. Walaupun dia nggak lewat rongga yang manfat mamtu, nggak harus dia lewat rongga yang terbuka. Kalau itu ada unsur maghdhiyahnya, memberikan kekuatan atau mengenyangkan, misalnya impus atau mengandung vitamin. Wa idza kanat ghairu mughdhiyatin, kalau misalnya suntikan itu tidak mengandung sesuatu yang mengenyangkan kayak impus atau yang menyegarkan kayak vitamin, bisa suntik vitamin, maka di sini fananzur, maka di sini kita lihat bahasa idza kana fil uruqil mujawwafati wa hiya al-awridati fatubtil. Kalau ternyata suntikan itu melalui urat, berarti uratnya, ini uratnya. Kalau ternyata suntikan itu melalui urat, walaupun ini sesuatu yang ghairu mughdhiyah, sesuatu yang tidak memberikan energi, kenyang ataupun segar vitamin D, kalau suntikan ini melalui urat, fatubtil, maka batal. Wa idza kanat fil 'adhal, kalau itu melalui 'adhal otot. Ini kan biasa ini, atau mungkin di sini. Ini kan otot. Kalau orang disuntik itu kalau di belakang itu kan otot itu, bukan. Tapi memang sekarang ada jamaah nikah yang biasa dia kalau disuntik itu lewat sini. Memang itu lebih cepat untuk reaksinya. Yang biasanya lewat suntik sini. Berarti kan kalau lewat sini berarti lewat urat. Kalau suntikan itu lewat lewat otot, maka la tubtil, enggak batalin puasa, kurangin puasa. Ya, itu perinciannya. Nah, masalah apa namanya? Masalah suntik. Kemudian yang kedua, hukmun nukhamah wa mithluha al-balgham. Hukum daripada nukhamah, lendir, koek kalau bahasa kita. Bagaimana hukumnya? Lendir ketika puasa.
idza wasalat hadd az-zahir fabtara'ha batala shawmu wa idza wasalat hadd al-batin fabtara'ha fala yabtul shawmu. Kalau lendir itu sudah ada pada batasan zahir kemudian tertelan, maka batal puasanya. Kalau lendir itu atau koek itu sampai pada batasan bagian dalam, di sini fabtala'a, kemudian dia menelannya, fala ya betul shaumuhu, maka akan batal puasanya. Makin apa yang disebut dengan hadduz zahir, haddul batin. Sebenarnya hadduz zahir itu adalah makhraj harfil ha, harfil kha. Kalau kha itu kan, kalau tempat keluar huruf itu kan ada 5. Tempat keluar huruf itu ada 5. Ada apa namanya, rongga mulut, tempat keluarnya, atau al-halaq di sini, atau al-lisan, lidah, atau syafatai, atau khayshum. Khayshum itu ini, khayshum itu kayak itu. Itu 5 tempat keluar huruf. Huruf kha itu dia keluarnya itu, letak kha itu terletak pada tenggorokan bagian atas. Jadi pangkal lidah itu dia akan bertemu dengan langit-langit apa namanya yang lunak, anak kela ya, begitu ya, langit-langitnya. Jadi kalau lendir atau koek nikah sudah sampai kha, tempat keluar huruf kha, kemudian belum telan, batal puasa. Batal puasa. Tapi kalau lendir atau koek nikah, apa sih bahasanya? Dahak. Kalau dahak itu kemudian sampai Nabi huruf ha atau haddul batin. Kalau haddul batin, kalau ha itu wasatul kha, di tengah-tengahnya, tengah-tengah tenggorokan. Kalau ha itu dia hampir mendekati dada. Ha. Kalau ha itu wasatul kha, dia di tengah-tengah tenggorokan. Kalau dahak itu atau koek itu atau lendir itu dia sampai pada haddul batin atau tempat keluarnya huruf ha, kemudian tertelan, la tubtil, tidak batal puasanya. Jadi kalau dahak itu sampai pada posisi huruf ha, batal kalau ditelan. Kalau dia sampai pada huruf ha ketika puasa ditelan, nggak batal. Nah itu aja, kha sama ha. Kalau kha ditelan kalau ha ditelan enggak. Kemudian yang percepat saja, hukum ibtila'il mimk, hukum menelan ludah. Nih biasa kan orang puasa nih betijo. Ini terutama nih yang di masjid. Masjid itu kadang-kadang jadi kotor. Oleh luahmu jorok sekali, ya Allah. Jadi ini hukum menelan ludah, la yufattiru li masyaqqati ihtirazi minhu bi thalathati syurut. Menelan ludah itu tidak membatalkan puasa karena kategori yang sulit dihindari kalau dia memenuhi 3 syarat. Kalau dia memenuhi 3 syarat ini nggak batal puasa kalau ditelan. Pertama, ayyakuna khalisan. Ludah yang ditelan itu murni ludah. Bukan bercampur. Kalau bercampur kancing daging sedikit ditelan, batal lah. Bercampur kancing api, apalah gitu, ditelan, batal. Jadi ayakuna khalisan, ayakuna safian. Khalisan ay safian la mukhtalita bi ghairihi. Dia harus murni. Dia harus murni ludah. Ya. Kalau misalnya ternyata dia bercampur,
maka batal Nabi puasanya kalau dia telan. Kemudian yang kedua, ayyakuna tahiran la mutanajjisan. Ludahnya itu dia suci bukan najis. Mana contohnya najis? Kalau ludah itu bercampur dengan darah. Misalnya berdarah gigit, maka ludahnya itu sudah bercampur dengan najis. Jadi ludah yang campur dengan darah itu berarti sudah berubah status, dia bukan suci lagi tapi mutanajjis, yang terkena daripada najis. Enggak bercampur dengan nasi atau kandung oleh Nabi ludah ini, tetapi dia bercampur dengan darah, ditelan, batal. Kemudian yang ketiga, ayakuna min ma'dinihi fadishan wal famu kulluhu ma'din falau ta'ala alladhi wasala ila al-humrati syafatihi faqala sawmuhu. Ludah itu boleh ditelan selama masih ada di dalam di dalam sumbernya. Kalau dia sudah ludah itu ternyata udah sampai syafatai ini, kemudian menurunnya, batal puasa. Kemudian maklumun ini watau ludahnya, walaupun murni ludah, nggak bercampur dengan apa, kemudian dengar darah peluk gitu, batal puasa. Jadi ludah yang ditelan itu dia masih di dalam rongga itu, masih dalam di situ. Jadi menelan ludah itu tidak membatalkan puasa kalau dia mencukupi 3 syarat. Yang pertama, murni ludah, tidak bercampur dengan yang lain. Jangankan makanan, tinta sekalipun, misalnya ada tinta kemudian belum bertelan, maka dia juga bisa membatalkan. Jadi dia sofia, dia sama sekali tidak bercampur dengan apa-apa. Kemudian yang kedua, dia tidak terkena najis, misalnya bercampurnya antara ludah dengan darah. Kemudian yang ketiga, ketika ditelan ikan, dia masih di dalam sumber mulut yang ada di dalam, bukan keluar di dua bibir. Ya, nika. Makin hukmu dukhuli ma'atna ghusli ila jawfi biduni ta'ammudin lis-shaim. Hukum masuknya air ketika mandi. Ini kan hal-hal yang enggak bisa terhindar. Masuknya air ketika belum sedang mandi ke dalam tubuh tanpa ada kesengajaan dan dia dalam keadaan puasa. Fihi tafsir. Ini ada perincian. Idza kana al-ghuslu ma'muran bihi masyru'an fardan ka ghusl janabati aw sunnatan ka ghusl jumu'ati fala yabtulu shaum idza batasala bis-sabbi wa yabtulu idza batasala bil-inghimas. Kalau misalnya ada orang lagi mandi, kemudian air ketika dia mandi itu tertelan, bisa dia nggak batal kalau mandinya juga adalah mandi yang dianjurkan atau mandi wajib. Bisa jangan mandi junub kemudian bersorok. Saking kesadaran zaman Nabi keras isi bersorok, secentong langsung tamu gitu. Bisa, kan bisa. Kan nggak sengaja, konteksnya nggak sengaja. Kalau peluru sengaja, kalau itu urusan peluru masuk ternyata nggak sengaja dia. Maka kalau itu mandi wajib atau mandi yang dianjurkan, mandi sunnah, misal barangkali mandi Jumat, dan dia mandi dalam keadaan bisabbi, menuangkan atau nyedok atau kaduk locoran bisa, sama kategorinya. Maka kalau nggak sengaja nggak batal. Tapi kalau misalnya ada orang mandi walaupun dia mandi wajib atau mandi sunnah, tapi mandinya ini dengan cara inggimas, nyelam, muntah, air, batal puasa. Batal puasa. Paham? Di sini. Wa illam yata'ammad, walaupun dia nggak sengaja. Kalau nika
Mohon maaf, di sini wayabtul idza tasala bil limas, batal kalau dia mandi dengan cara. Mungkin gimana kalau mandi yang ghairu ma'mur, yang tidak dianjurkan. Misal jangan puasa tahun ini saking panas, akhirnya dia mandinya itu tabarruk, mandi tabarruk untuk seger. Nah, atau dia mau pergi maka dia mandi dalam rangka tanzim untuk bersih diri. Fayabtul shaum idza sabaqahul ma' wa illam yata'ammad. Sawa'un antasala bis-safi am ibdil imas, maka batal puasanya jika air nike masuk, wa illam yata'ammad, walaupun dia tidak sengaja. Sawa'un antasala bis-safi, baik dia mandi dengan centong, ambil inggimas atau dengan nabi nyelam. Jadi berarti kalau pelungguh tidak ada mandi yang bukan masyru', maka harus hati-hati. Harus hati-hati. Tapi kalau mandi yang masyru', junub atau mandi yang sunnah, kalau pelungguh masuk air nggak batal selama pelungguh niki tidak sengaja dan mandinya dalam keadaan beserok ning apa nyel. Itu artinya bedanya. Itu beda. Jadi apa namanya, harus hati-hati kalau mandi yang tidak masyru', yang tidak dianjurkan. Okay? Arti maksudnya mandi masyru' itu yang junub atau yang sunnah. Kalau mandi pelungguh untuk mau ke kantor, aktivitas yang lain, itu ya mandi dalam rangka untuk kebersihan gitu. Jadi dalam mandi yang seperti itu ya tiap pelungguh harus hati-hati. Nah, begitu pula nanti dalam hukum madmadah, kumur. Nah, jika kana al-madmadah ma'muran bihi fil wudu' aw al-ghusl fa nazur illa yubalik fiha fala yabtul shawm idza sabaqahu al-ma'. Ada orang wudu kemudian berkumur dia. Kumurnya yang sesuai aturan, yaitu 3 kali. Di antara yang ketiga kali ini, entah yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, nggak sengaja dia ketelan air. Ketika dia kumur, maka kalau Nabi kumur yang masyru' masih dalam kategori 3 dan dia tidak mubalaghah. Mubalaghah itu berlebih-lebihan. Ada orang sedang raja ini meniduk. Ya kalau itu belum jadi masalah lah kalau kayak gitu ya. Kalau yang kayak gitu ya itu apalagi kemomok kali extra susu tuh itu jadi masalah. In balagha fiha, kalau dia ternyata mubalaghah, berlebihan, fayabtul shaum, maka kalau dia berlebihan maka batal puasanya walaupun masih dalam 3 kali itu. Idza sabaqul ma', kalau dia masuk air di atas mubalaghah makruha min as-shaib, karena mubalaghah dalam madmadah berlebihan dalam Nabi berkumur ketika puasa juga masuk kategori makruha as-shaib. Termasuk kategori yang makruh dikerjakan ketika orang puasa. Kemudian al-fatul sabi, yang membatalkan yang ke-7, istimna, yaitu talaba khurujil mani, berusaha mengeluarkan air sperma, baik dengan tangannya sendiri atau dengan tangan istrinya, atau dengan apapun. Di sini ada perincian. Ada perinciannya begini. Kadang-kala keluar mani itu bisa membatalkan, ada kalanya tidak membatalkan. Kapan dia membatalkan? Bil istimna, ayat talaba khurujil mani mutlaqan bi ayyi kayfiyatin. Kalau ada orang mengeluarkan sperma dengan cara apapun, entah nike dengan cara Nabi kadu pakai tangan kah, atau misal
sengaja seleti apa-apa misal kedimpang misal atau apa dia ingin kayak gitu, atau tangan istrinya, maka niki jelas batal kalau dia keluar. Okay? Kemudian yang kedua, idza basyara imra'atu min ghairi ha'il, dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak mengeluarkan sperma dengan tangan atau yang lainnya, tahu bekapungan kaca seninan tanpa dia pakai busana apa-apa, sukul batal puasa. Batal puasa. Baris makanya jangan gawe puasa para penulasingan. Nanti aja waktu berbuka ya kali berbuka. Ibu-ibu juga jangan suka goda suaminya waktu puasa. Dan dia tidak batal dalam dua keadaan. Kapan itu? Tidak kharaja min ghairi mubasyaratin kana zani au fikri. Ada orang lagi puasa, dia berhayal, hayalin dengan nindo misalnya. Dia berhayal atau awak dengan nindo boleh foto misalnya. Dia ingat, kemudian nafsu dia, nafsu keluarlah Nabi spermanya, tanpa dia ngapa-ngapain, hanya sekedar hayalannya atau ngeliat keluar dia. Beda bisa sambil menggita sambil pekok kayak misalnya, lain hal itu. Ini dia hayalan, kemudian dia atau dengan dia keluar sperma, nggak batal ya, kayak gitu. Dan yang kedua, wa idza kharaja min basharin mulaikan bihail, dia keluar maninya, spermanya, akan tetapi misal bekapungan kan diseninan dagu pada dan kadu tangkong, lelah lalu ngatih maghrib sungguh. Kalau dia ketika pelukan ini ada hail, ada penghalangnya, maka nggak batal. Hukum qiblah, hukum berciuman ketika puasa. Kalau bibir jelas, karena nanti ada pertukaran air liur, maka jelas kalau bibir rawan. Tahrimu idza kana taharruku syahwatahu, tuharriku syahwatahu. Tahrimu idza kana tuharriku syahwatahu. Haram hukumnya mencium itu kalau ternyata mencium istri itu bisa menggerakkan syahwat. Wa amma idza lam tuharrik syahwatahu fa khilaful aula wa la tubtilu illa idza anzala bisababiha. Kalau ternyata mencium istri itu dengan syahwat, wa amma idza lam tuharrik syahwatahu, dia cium istrinya tapi enggak syahwat gitu, ya sebagai tanda kasih sayang aja dia cium, maka tetap hukumnya khilaful aula. Khilaful aula ini kan maksudnya lebih baik ditinggalkan, cari aman. Khilaful aula itu cari aman. Wala tubtilah dan batal illa idza anzala bisababiha. Dia akan batal kalau belum cium misal kening istri langsung subur sperma, maka itu batal. Tapi kalau hanya cium terus syahwat, haram hukumnya. Cium nggak syahwat, khilaful aula, lebih baik ditinggalkan. Intinya bares wak saling jemak dengan wak membuka ini inti mana baik. Bares wak puasa wak salah puang juluk sanain-nain. Al-mufaddilus asamin yang ke-8, yang terakhir yaitu al-istiqa'at. Ay talabu wa ta'ammudu khurujil qaid fayubtilu walau kana qarinan. Sengaja muntah, maka itu membatalkan walaupun yang keluar itu hanya sekedar air. Ada orang lagi puasa sengaja walaupun yang keluar itu kan hanya air. Kalau dia sengaja muntah, maka batal puasanya. Tapi kalau dia nggak sengaja, dia nggak batal.
Man zara'ahul qai' fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada', kata Rasulullah. Siapa orang yang muntah, muntahnya ini enggak sengaja, fala qada'a alaihi, dia enggak butuh qada', artinya enggak batal puasanya. Tapi siapa orang wa man istaqa'a fa alaihi al-qada', siapa orang yang sengaja muntah maka wajib. Kalau orang misal nggak sengaja muntah, dia nggak niat muntah memang, tapi kemudian dia muntah, yaitu tidak ada unsur kesengajaan. Kalau dia ada unsur kesengajaan, ya dia tidak, tapi tidak batal. Walaupun idza kharaja minhu qai' an-nafaqa mutanajjisun. Cuma catatannya gini, kalau ada orang yang muntah secara tidak sengaja, maka dia harus ketahui bahwa ketika dia setelah muntah nike dalam keadaan puasa, mulutnya nike dalam keadaan terkena najis. Ya, apa yang harus dia lakukan? Fa yajibu alaihi an yaghsilahu wa yubaligu fil maqdah hatta yanghasila jami'u ma fi famihi min haddi zahir wa la yubtilu sawm idza sabaqa al-ma' ila al-jawfi duni ta'ammudi. Lianna izalatan najasati makmurun biha. Maka wajib baginya nikah untuk Nabi berumum, walaupun mubalaghah ini nggak masalah. Ada orang habis muntahnya nggak sengaja, maka mulutnya terkena najis. Jadi kan berarti sisa-sisanya ini adalah sisa-sisa najis. Gimana caranya? Dia harus hilangkan. Caranya berkumur, walaupun mubalaghah, banyak-banyak sudah. Banyak-banyak sudah. Ketika berkumur dalam keadaan mubalaghah nikah, terus ternyata nggak sengaja ada yang Nabi masuk, udah batal. Kenapa? Lianna izalatan najasati ma'murun biha, karena menghilangkan najis pada saat itu juga perkara yang diperintahkan. Perkara yang diperintahkan. Nikah. Okay. Itu yang ke Nabi yang ke-8. Di sini ada permasalahan. Ada orang yang wajib qada, ada orang yang wajib qada dan fidyah. Ada orang yang puasa, dia batal puasanya, maka dia wajib qada dan fidyah. Siapa itu? Membatalkan puasa bagi orang yang hamil karena dia mengkhawatirkan janinnya, atau orang yang menyusui karena dia mengkhawatirkan bayinya. Jadi ibu ini atau perempuan yang punya istri di rumah, kalau ada perempuan yang hamil kemudian bahaya loh, karena nih mulai dalam nih mukia puasa, atau ketika dia nyusui, lalu diarak sumber susu ke laut, diarak isi nyusu karena dia khawatirkan bayi, maka perempuan yang seperti ini dia wajib qada, wajib fidyah. Tapi kalau perempuan itu mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan dirinya dan bayinya, maka dia nggak perlu fidyah, dia hanya qada. Itu. Ada orang perempuan hamil, dia khawatir lemes wanita, ya. Artinya berarti dia khawatirkan dirinya. Atau ketika dia menyusui, dia khawatirkan dirinya, atau bersamaan dia khawatirkan dirinya juga dia khawatirkan bayinya. Kalau mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan dirinya dan bayinya, maka dia hanya wajib qada saja, tidak wajib fidyah. Itu ya. Itu anunya. Itu apa namanya? Untuk orang yang misal belum mengqada puasanya. Misal ada orang 2022 dia batal 10. Batal 10. Ada orang batal 10. Kemudian 2023 dia belum qada. 2024 belum qada. 2025 belum qada. 2026 baru dia qada. Setelah 3 tahun. Maka konsekuensinya begini. Konsekuensinya adalah taqarrarul fidyah bitaqarruris sinin.
Berulangnya fidyah denda itu beriringan dengan berulangnya tahun. Jadi jangan nunggu enak-enak sekali 10, kemudian 2002 dia batal 10, dia mau fidyah 2026 membayar ya 10. Nah, itu 3 tahun itu. Misal kalau 10 itu kan satu puasa itu 750 gram, ya kan? Ya taruhlah kita lipatin jadi 1 kilo bisa. Berarti kan kalau 10 berarti 10 kilo. Berarti kalau dia seperti itu bukan 10 kilo yang harus dia bayar, tapi 30 kilo. Jadi fidyah itu akan berulang dengan berulangnya tahun. Hah? Ya, jadi gitu. Iya. Kemudian di sini tadi kan ada yang wajib fidyah dan qadha. Di sini ada yang wajib qadha, tidak wajib fidyah. Ada yang wajib qadha tapi tidak wajib fidyah. Siapa itu? Kal-mughma alaihi, seperti orang yang Nabi pingsan. Kemarin kan ada kita pembahasan kan masalah pingsan itu, yang pingsan seharian itu, ya. Wanasin niyah atau orang yang lupa tabiin niat, artinya dia lupa niat di waktu malam. Kemarin dia sudah kasih solusi, ulama sudah kasih solusi. Siapa orang yang mau selamat niatnya, maka hendaknya dia taklid sama Imam Malik. Dia niat sekali karena Imam Malik nikah sekali niat, maka selama bulan suci Ramadan itu sudah mewakili. Ada orang setelah subuh dia gak pernah taklid sama Imam Malik, tapi kemudian baru dia ingat setelah subuh belum niat. Gimana? Batal gak puasanya? Taklid sama Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa niat itu boleh selama belum tergelincirnya matahari. Dari ini kan tidak ada ini pak niat mujam dulu makanya tuh iya wari lupa niat semetonkan bang tidak begitu. Nih jadi peringatan nih. Wal mutaati bifitri bighairi jima'in, atau orang yang sengaja membatalkan puasa pada bulan suci Ramadan selain sebab jima, maka itu juga dia wajib qadha, tidak harus wajib fidyah. Ada orang yang tidak wajib qadha, tidak juga wajib fidyah. Tidak wajib qadha, tidak wajib. Ini dulu. Orang yang wajib fidyah tidak wajib qadha, wajib fidyah tidak wajib qadha. Siapa? Kasyaikhin kabir, orang yang sudah pikun, tua renta, dan ada kekuatan untuk puasa. Wal maridil ladzi la yurja bur'ah, atau orang sakit yang katanya dokter dia tidak ada harapan untuk sembuh. Ya. Kemudian ada yang tidak wajib qadha, tidak juga wajib fidyah. Siapa itu? Kafitril majrur ghairil muta'addi bijunudihi, seperti orang yang tidak sengaja jogang. Ini sengaja jogang. Tapi kalau dia sengaja itu kecerobohan. Ada orang nggak sengaja kan unggah jogangnya pada ketika bulan suci Ramadan. Maka orang seperti ini tidak wajib qadha, dia juga tidak wajib fidyah. Jadi gitu, ada kategorinya begitu. Ya jemaah. Kemudian yang singkat saja, babul itikaf. Itikaf ni ke iblik faedah. Di antara hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Man masya fi hajati akhihi kana khairul lahu man i'takafa 20 sinin wa man i'taka yawman ibtigha'a wajhi Allah azza wa jalla ja'alallahu bainahu wa bainan nar salasa fanadiq kullu khaddaqin ab'adu mimma baina khafiqaini." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa orang yang itikaf sehari niatnya karena Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah akan menjadikan antara dia dengan neraka sejauh 3 kali parit, yang mana antara satu parit dengan parit yang lainnya itu jaraknya itu ujung timur dan ujung barat. Siapa orang yang iktikafnya lillahi ta'ala? Atau banyak kata bahasa di Ramadan karena kehajatan wa umratain, ini juga sebagai alasan makanya yang menganjurkan rukun di sini ada. Siapa orang yang beriktikaf 10 hari pada bulan suci Ramadan, maka dia akan diberikan pahala sebagaimana orang yang 2 kali pergi haji, 2 kali pergi umrah. Nah, itu iktikaf. Ya. Adapun hukum iktikaf itu ada katanya wajib. Kapan wajib? Kalau dia nazar. Kalau dia nazar, maka wajib. Yang kedua mandub sunnah, dan ini hukum asal terkhusus dianjurkan pada Ramadan 10 akhir, dianjurkan di situ iktikaf. Yang kedua makruh. Kalau iktikafnya seorang perempuan dengan izin suaminya, tetapi dia berpenampilan yang menarik fitnah, yang menarik, yang menarik, mohon maaf, ma'amin fitnah, walaupun dia aman dari fitnah. Jadi ada perempuan dizinat iktikaf isi semamun, tapi dia perempuan masih muda, perempuan masih muda, dia punya daya tarik, maka ini makruh walaupun tidak terjadi fitnah. Tapi kalau dia zawatil hay'ah, mempunyai penampilan yang menarik, ingas menurut makruh. Metode iktikaf, ambil pendapatnya Imam Abu Hanifah, ibu-ibu. Untuk ibu-ibu dia boleh iktikaf, kata Imam Abu Hanifah, di rumahnya, di tempat biasa dia sholat. Kalau ada tempat yang memang tempat itu khusus untuk dia sholat, perempuan boleh nawaitu iktikaf di situ. Jadi gak ada terganggu menu berbuka dan menu nyamuk, ya, gak ada terganggu. Boleh dia iktikaf di tempat yang mana memang dikhususkan di situ untuk sholat. Perempuan boleh iktikaf di situ. Dia boleh bilang bahwa itu iktikaf itu. Dia dapat kesunahan iktikaf itu. Kemudian ada kalanya iktikaf itu haram ma'asihah wa ma'adab sihah. Ada kalanya iktikaf itu haram dan sah. Ada kalanya haram dan gak sah. Haram dan sah adalah ketika iktikafnya seorang perempuan tanpa izin semamun, atau dengan izin semamun akan tetapi akan terjadi fitnah, maka haram walaupun sah. Ada hukumnya haram dan gak sah. Kapan? Iktikafnya orang junub dan haid. Lu lagi iktikaf junub mimpi basah, pergi langsung keluar, itu sudah haram hukumnya di situ karena sudah batal, sudah batal. Adapun syarat iktikaf itu, rukun iktikaf itu 4, niat. Nah itu iktikaf lillahi ta'ala. Atau kalau mau iktikaf yang wajib, nazartul iktikaf lillahi ta'ala. Atau kalau sunnah ya namanya itu iktikaf lillahi ta'ala. Niat. Kemudian kedua al-lubs, berdiam diri. Jadi orang yang iktikaf itu berdiam diri. Makanya definisi iktikaf itu maksud maksus, disaksid maksus, bimakani maksus, biniyatin maksusatin. Diam pada tempat tertentu yang dilakukan oleh orang tertentu di tempat yang tertentu dengan niat tertentu. Itu definisi iktikaf. Kemudian rukun yang kedua, rukun yang ketiga mu'takafun fi, tempat iktikaf. Kemudian yang keempat mu'takif, orang yang iktikaf. Itu 4 rukun iktikaf. Adapun syarat iktikaf itu 6. Syarat iktikaf itu 6. Pertama niat. Yang kedua ayyakuna fi masjid khalisin al-masjidiyah wa la yasihu fi nahwil musalla aw riba. Tempat dia iktikaf itu
murni masjid, nih catatan, maka tidak sah di tempat musholla atau ribat atau majelis ta'lim. Ya. Jadi dia harus murni masjid. Kecuali begini jemaah, kecuali begini. Ada orang punya musholla, tapi orang yang punya tanah itu dia niatkan tanah itu untuk masjid. Itu susah tuh oleh Nabi, oleh Indonesia ini. Masalah masjid dan musholla. Sehingga yang harus dilakukan oleh orang yang berwakaf itu, dia harus soleh bahasanya, jangan pakai kinayah. Ya. Ketika orang mau mewakafkan tanah itu untuk masjid, dia harus jelas bahwa ini tanah ini untuk masjid, udah soleh berarti. Artinya kalau udah bahasa seperti itu, walaupun di mana bangunan pendukung itikaf itu sah, itikaf di situ sah, nggak harus ada bangunan. Tapi itu tanah sudah diwakafkan untuk bangunan masjid, sudah diwakafkan untuk bangunan masjid. Di sini tempat dibangun masjid, saya wakafkan ini tempat untuk dibangun masjid, walaupun nggak ada bangunannya, belum usah itikaf di situ. Tapi kalau ada orang memakai bahasa kinayah, saya wakafkan ini untuk orang sholat, berarti ini belum jelas statusnya. Kemudian di situ dibangun misalnya masjid misalnya, tapi orang yang berwakaf itu masih abu-abu, dia bilang mengatakan tempat sholat. Di sini masih dipertanyakan tentang keabsahan orang itikaf. Dia harus ditanya orang yang Nabi wakaf itu. Dia harus ditanya, apakah belum maksudnya musholla di sini, tempat orang sholat di sini masjid atau apa? Kalau dia bilang masjid, berarti sudah jelas. Tapi kalau dia hanya bilang tempat sholat, maka tidak sah dipakai untuk itikaf. Paham? Jadi jelas. Jadi walaupun anak musholla diterima, tapi perlu paham bahwa dengan sangepe tanah nike, ia berwakaf untuk dibangun masjid di situ, sah itikaf bisa. Ya, begitu. Nah, makanya dia enak kalau digabung tuh. Ada masjidnya almarhum Nabi kakek nih, ya udah enak di situ. Karena memang dari awal beliau sudah wakafnya Nabi masjid itu. Kemudian yang ketiga, al-lubsu fi mawqatinah as-salat. Syarat itikaf itu dia harus berdiam diri dalam jangka waktu di atas tumaninah. Tumaninah itu ukurannya subhanallah. Misal gini, peluru gini, peluru masuk lewat sana, masuk berdiam diri, ukuran subhanallah, berdiam diri, terus peluru mendengar nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, maka ini udah terhitung i'tikaf. Tapi kalau ada orang dia masuk sampai dia masuk tanpa ada ukuran di atas tumaninah, tentu niat tadi sudah jelas. Dia hanya Nabi liwat nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, ini enggak termasuk. Kecuali begini, dia taraddud bolak-balik. Maka kalau dia bolak-balik ditolati sugul tamu, orang yang sugul tamu nikah dikategorikan wukuf dia termasuk kategori itu. Ya, gitu. Paham jamaah? Nah, insyaallah paham. At-taharatu 'anil hadatsil akbar. Syarat yang keempat, dia harus bersih dari hadas besar. Baik junub, kalau junub sudah berarti udah batal sudah. Nah, kemudian haid juga nifas juga begitu.
Kemudian yang kelima, al-aql fala yasim minal majnun falujubna al-mu'taqib walau lahzatan batal i'tikaf. Ya, orang yang i'tikaf itu orang waras, berakal. Kalau ada orang i'tikaf ternyata langsung kumat oleh masjid, yoga, batal i'tikafnya. Batal i'tikafnya. Nah, kemudian langsung aja kita ke yang membatalkan i'tikaf. Yang membatalkan, adapun sunnahnya itu belum i'tikaf di masjid jami. Ya. Kemudian sunnahnya nikah belum menggabungkan satu hari antara malam dengan siangnya. Kemudian belum nikah, sunnahnya nikah orang yang i'tikaf itu puasa. Nah, dalam keadaan puasa. Kemudian sunnahnya nikah ketika i'tikaf jangan main HP, banyak-banyak doa, zikir, ibadah. Sunnah. Kemudian sunnahnya meninggalkan yang makruh dan lagu. Lagu itu obrolan-obrolan yang tidak ada gunanya. Nah, kemudian sunnahnya nikah ketika dia i'tikaf dia bernazar supaya dia mendapatkan. Ini ada pembahasan, tapi kalau kita bahas Pak aja di banyak sekali. Kita simpulkan saja. Jadi begini, misal mendatang Mami Makbul misalnya. Beliau kan orang sekolah. Beliau dari habis subuh, udah namanya itu i'tikaf sudah. Nah itu. Belum banyak ngaji. Kemudian nanti belum masuk misalnya jam berapa? Jam 7 lah misalnya. Berarti kan dia harus keluar. Bisa nggak i'tikafnya nggak batal? Bisa, selama dia tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan i'tikaf nanti. Kemudian dengan niat untuk dia kembali ke masjid ini, ya, untuk kembali ke masjid. Jadi keluar ke masjid untuk hajat kebutuhan, ya, itu bisa tetap kategori orang itu masih dalam kategori i'tikaf. Karena ada beberapa hajat yang kemudian itu bisa dimaklumi bagi orang yang mengerjakan i'tikaf. Misal main kulit. Kerja itu kebutuhan enggak? Kebutuhan. Sama seperti orang Nabi kencing kemudian buang air besar itu kebutuhan. Cari uang itu kebutuhan. Penunggu keluar dengan niat untuk kembali, itu catatannya. Niatnya untuk kembali. Belum keluar kerja selesai pulang balik ke sini dan belum tidak membutuhkan untuk mengulang ya. Selama catatannya begini. Selama orang ini tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Jadi orang-orang kantoran ini kayak Haji Beni ini, Bapak Haji Beni ini orang rumah sakit umum kan? Bisa, sangat bisa. Bisa di masjid di masjid rumahnya. Kemudian di rumah sakit umum kan ada masjidnya. Nanti dia di masjid, nggak harus berhubung di masjid tempat nggak harus begitu, nggak harus begitu, bisa atau bisa itu, jadi itu bisa marani, bisa marani selama belum tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan itu saja, dan belum niat untuk kembali. Walaupun nggak harus di masjid itu, di masjid-masjid yang lain boleh. Karena kalau ada orang bisa, aku bernazar i'tikaf di Kubatul Islam, nazar yang seperti ini dianggap sunnah saja di masjid Kubatul Islam, boleh dikerjakan di masjid-masjid, kecuali 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Ada orang bisa gini, para ulama bilang begini, ada orang kecuali 3 tempat ini, nggak boleh mengganti kecuali sesuai dengan tingkatan. Ada orang, aku niat bernazar i'tikaf di Masjidil Aqsa, maka boleh dia i'tikaf di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena secara level Masjid Nabawi itu lebih tinggi levelnya daripada Aqsa.
Tapi kalau sebaliknya aku berniat nazar untuk iktikaf di Masjid Nabawi, tapi dia iktikaf di Masjid Aqsa, ini nggak sah. Karena secara level Aqsa itu di bawah. Kecuali dia aku bernazar iktikaf di Masjid Nabawi, tapi dia iktikafnya di Masjidil Haram, maka ini sah. Karena Masjidil Haram levelnya lebih tinggi. Orang sholat di Masjidil Haram 100.000, orang di Masjid Nabawi 1.000, orang di Masjid Aqsa 500. Begitu. Kalau orang mengatakan aku bernazar untuk iktikaf di Masjid Mekah, maka tidak ada yang bisa mengiktikaf kecuali dia harus di Masjid Haram. Tapi kalau belum bilang bernazar untuk iktikaf di umat Islam, belum bisa ditul yakin, boleh. Sunnah saja kalau belum di Kubatul Islam. Paham ya? Alhamdulillah. Ya. Jadi begitu. Belum dipatokan, belum dipekan, belum bisa aman iktikafnya. Ya, bisa aman. Ini tiap bahasakan sini supaya pelunggu ini memanfaatkan yang dikatakan oleh para ulama ini, peluang untuk orang tetap iktikaf itu. Nah, yang harus pelunggu hindari adalah mubtilah iktikaf. Hal-hal yang membatalkan iktikaf itu ada 6. Pertama, al-junud wal idmam, ay at-tari'ani bisababi ta'addabi. Juga gila dan pingsan yang mana itu terjadi karena kecerobohan orang itu. Ini membatalkan. Ada orang iktikaf, dia disuruh sama dokter, Pak, sebelum setelah sahur minum obatnya. Kalau nggak minum nanti ketika siang-siang belum kumat, enggak dia minum. Betul. Juga dia ketika dia iktikaf maka batal karena kecerobohan dirinya. Dia sadar lagi, dia harus membutuhkan niat yang lain untuk mau kembali memposisikan diri sebagai mu'takif. Orang ini iktikaf, dia harus butuh niat baru. Ya. Jadi juga paling yang sengaja. Kemudian syukrun muta'addi atau orang yang mabuk dengan sengaja, juga itu membatalkan iktikaf. Kemudian al-haid juga membatalkan iktikaf. Keempat, al-riddah murtad walaupun sebentar, qaulan wa fi'lan atau amalan, baik secara iktikadinya, secara perbuatannya, ucapannya, amalannya, misal, maka itu juga membatalkan iktikaf. Kemudian yang kelima, al-janabatul lati tufatir sha'im min jima'i aw istimna'i, belum wujudin. Jadi misal kayak tadi kasusnya, ada orang iktikaf, kemudian dia punya kebutuhan pulang ke rumah, pulanglah dia ke rumah. Ternyata dia lihat istrinya, kemudian pelukan sama istrinya, atau ini di luar Ramadan. Ada orang iktikaf sekarang, dia punya kebutuhan, dia pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya, kesedihan, tergiur, jima sama istrinya, maka batal. Walaupun dia enggak jima di masjid itu, di luar dia kerjakan jima, batal iktikafnya. Jadi junub itu bisa membatalkan iktikaf. Kemudian yang keenam, al-khuruj minal masjid bila khuruj, dia keluar dari masjid tanpa ada uzur. Kalau ada uzur, ya nggak apa-apa. Misal belum lagi iktikaf, senilai telepon ke kakak misalnya, Guru Salim ditelepon sama istri, ada nih anak dengan nih, misalnya siapa lah, harus ke rumah sakit nih. Buat ganggu aku jadi iktikaf, jangan begitu. Telepon keluar,
Kalau ada uzur, maka tidak membatalkan iktikaf seseorang. Kalau tidak ada uzur, dia keluar, batal iktikaf. Ada sekedar misal untuk beli aku di luar, tidak ada uzur. Jadi ini yang membatalkan iktikaf. Jadi orang sibuk apapun perlu bisa tetap iktikaf. Ya, aktivitas iktikaf ini tetap bisa dijalankan sesibuk apapun perlu. Yang penting hindari 6 itu. Ya, ini mungkin jemaah pengajian yang perlu, dan ini menjadi penutup sementara. Insyaallah setelah Ramadan kita akan melanjutkan kitab niki, dan kitab niki sebentar lagi selesai ya, khatam dia. Insyaallah setelah selesai fikih ibadahnya, insyaallah kita akan beralih ke fikih muamalahnya. Insyaallah, insyaallah hadir semakin better jadi dengan awam doa supaya nanti ada peningkatan ilmu insyaallah. Jadi nanti ini kesempatan terakhir pertemuan terakhir untuk nanti penutupan sementara niki. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan niki menjadi panduan tiap penunggu untuk menjalankan ibadah puasa secara sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tiap penunggu terhijab panjang umur, sehat walafiat, bertemu dengan bulan suci Ramadan dan bulan suci Ramadan yang selanjutnya dan seterusnya dalam keadaan nanti diampuni, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.